Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Paradox, ditayangkan tahun 2017. Paradox adalah film action Hong Kong yang disutradai oleh Wilson Yip, mengisahkan tentang kasus kriminal penculikan dan perdagangan organ, mengambil syuting di Thailand, dibintangi oleh aktor ternama Hong Kong yaitu Lois Koo, Tony Jaa, Wu Yue, Gordon Lam, Chris Collins, dan Hannah Chan. Film ini menceritakan seorang petinggi kepolisian Hong Kong yang bernama Lee Chun Chi yang diperankan oleh Lois Koo tiba-tiba mendapat kabar putrinya yang bernama Lee Wing Chi atau biasa dipanggil Yong Che yang diperankan oleh Hannah Chan telah hilang secara misterius saat traveling di Thailand. Kemudian, Lee segera pergi ke Thailand sendiri untuk mencari putrinya tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film dimulai saat ia dibangunkan oleh anaknya yang masih kecil. Diperlihatkan saat-saat indah bersama anaknya itu. Kemudian, ketika anaknya besar, mereka mengadakan pertemuan di sebuah restoran. Lee Chun Chi memberikan kado ulang tahun kepada putrinya yang bernama Yong Che. Saat itu Yong Che memperkenalkan kekasihnya kepadanya dan putrinya memohon agar menyetujui untuk menikah dengan Hari. Terlebih lagi ia telah mengandung anak mereka. Sang ayah tidak menyetujui hubungan mereka dan memerintahkan kepolisian untuk menangkap Hari dengan tuduhan berhubungan dengan gadis di bawah umur. Yong Che sedih kepada ayahnya dan memutuskan untuk pergi ke Pattaya, Thailand ke tempat sahabatnya. Saat Yong Che berada di pantai, ia diculik oleh seorang misterius dan dibawa ke sebuah rumah tua. Di tempat lain, Lee mendapat telepon dari Jenny, sahabat Yong Che. Jenny mengabarkan dalam beberapa hari, Yong Che menghilang tanpa kabar. Lee kemudian langsung ke Thailand dan langsung ke tempat Yong Che. Lee langsung memeriksa barang-barang Yong Che, tapi Lee tidak menemukan petunjuk. Kemudian, Lee meminta bantuan kepolisian di sana dengan detektif lokal yang bernama Cui Kit. Di kantor polisi, Cui menanyakan keterangan kejadian sebelum hilang kepada Lee dan Jenny. Lee yang sangat khawatir terhadap putrinya, ia pun mengajukan diri untuk ikut menyelidiki putrinya bersama Cui Kit. Di tempat lain diperlihatkan seorang calon wali kota sedang mempersiapkan diri untuk jumpa pers. Namun, calon wali kota tersebut tiba-tiba pingsan dan membuat konferensi pers tersebut dibatalkan. Cheng Hon membawanya ke rumah sakit dan menanyakan kondisi calon Pak Wali Kota tersebut kepada dokter yang menanganinya. Karena kondisi jantung yang sangat parah, ia pun harus menjalani transplantasi jantung, kata dokter. Di tempat lain, Lee dan Cui Kit sedang memeriksa tempat terakhir lokasi HP milik Yong Che dan memeriksa CCTV yang berada di lokasi tersebut untuk menemukan petunjuk. Mereka pun menanyakan kepada orang-orang yang berada di lokasi itu. Sampai akhirnya Lee menemukan CCTV yang merekam putrinya yang sedang diikuti oleh pria bertopi dan menunjukkan kepada Cui Kit. Mereka pun bergegas mencari pria yang berada di CCTV tersebut. Saat sampai di suatu tempat, Lee melihat pria bertopi yang sama di rekaman CCTV tadi, lalu menghampirinya. Saat akan menangkap pria tersebut, terjadilah perkelahian. Cui Kit yang juga melihat pria tersebut langsung mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran, hingga akhirnya pria itu tertangkap. Namun, saat pria itu diperiksa, ketika Yong Che menghilang, pria tersebut tidak berada di Thailand. Dia mengikuti Yong Che karena ingin melihat bagian bawah Yong Che. Lee yang marah langsung melampiaskan amarahnya ke pria tersebut dengan segelas cangkir. Tak, rekan Cui melihat ada firasat yang membahayakan dengan kasus yang ditangani oleh Cui Kit, memberikan jimat kepadanya. Film beralih ke sebuah pabrik pemotongan daging, di mana Cheng Hon menemui Sacha untuk mencari organ manusia yang masih sehat. Di tempat wihara, Lee dan Cui sedang melacak dan mencari Yong Li
dengan menanyakan kepada orang-orang yang berada di situ. Saat Lee sedang berdoa, Cui mendapat telepon bahwa anggota kepolisian menemukan mayat perempuan di pantai. Dan mereka pun pergi ke sana. Sampai di sana, Lee yang merasa cemas dan putus asa memeriksa mayat tersebut. Namun, mayat itu bukanlah putrinya. Lee yang putus asa ingin segera menemukan putrinya, memohon kepada wartawan yang berada di sana dan menyiarkan kabar putrinya. Jika mengetahui keberadaan putrinya untuk dilaporkan kepada polisi. Saat di perjalanan pulang, Cui berusaha menenangkan Lee. Cui mendapat telepon dari istrinya yang mengalami pendarahan. Lee yang melihat kebersamaan Cui dengan istrinya teringat saat kecelakaan dulu bersama istri dan anaknya dan pergi meninggalkan mereka. Di tempat calon wali kota, ayah dari istri Cui pergi menemui Cheng Hon dan melihat kondisi sang calon wali kota itu yang menunggu untuk dioperasi. Cheng Hon memerintahkan Cui menantunya agar tidak ikut campur dengan orang Hong Kong itu, yang adalah Lee, dan mengancam keselamatan putri dan cucunya. Hilangnya Yonce telah masuk di berita TV. Lee tetap mencari keberadaan putrinya dengan bertanya kepada orang-orang di tempat yang Yonce pernah kunjungi. Datanglah seorang wanita dan menghampiri Lee dan mengatakan bahwa ia mengetahui orang yang telah menculik anaknya, yang tak lain adalah anggota kepolisian. Esok hari, Lee menemui anggota polisi itu dengan berpura-pura untuk menumpang mobilnya. Sampai di pantai tempat putrinya hilang, ia menanyakan keberadaan putrinya kepada polisi itu. Namun, polisi itu mengelak dan pura-pura tidak mengetahuinya. Sampai akhirnya, Lee memaksa polisi itu untuk memberitahu keberadaan putrinya. Cui mendapat video di mana isinya rekaman Yonce hilang, namun video itu sudah terpotong. Cui meminta bantuan temannya untuk melacak siapa yang memberikan video itu dan siapa yang menghapusnya. Cui karena mobilnya mogok meminta tolong Tak untuk pergi ke tempat pengiriman video itu. Namun Sacha sudah terlebih dahulu sampai di situ, dan Sachalah yang sudah menyuruh orang itu untuk menghapus video tersebut. Saat Cui sampai di sana, terjadilah perkelahian dan tembakan di tempat itu. Tak yang mendengar tembakan itu langsung menyusul Cui dan mengejar Sacha yang akan melarikan diri. Terjadi pertarungan yang cukup sengit di sana. Dengan keahlian bela diri Tak, Sacha akhirnya hampir terjun dari atap rumah susun itu. Namun Tak malah menyelamatkannya. Bukannya berterima kasih, Sacha malah melemparkan anak yang menonton mereka berkelahi, dan dengan refleks Tak menyelamatkan anak itu dan tergantung di pagar. Saat mau naik, Sacha menendang Tak, dan Tak terjatuh di bawah dan tewas akibat pendarahan otak. Cui yang melihat itu terkejut dan sedih, sahabatnya di kepolisian telah tewas. Film beralih ke Lee yang menuju ke rumah kecil tempat Yonce disekap. Setelah memeriksa, Lee hanya menemukan gelang Yonce. Gelang itu adalah pemberian darinya. Ternyata Yonce sudah terlebih dahulu dibawa Cheng Hon. Malamnya, Lee bersama dengan wanita yang membantunya menemukan keberadaan Yonce. Mereka sedang mencari nomor telepon terkait perdagangan organ tubuh manusia dengan menyamar membeli ginjal. Dan mereka pun menemukan satu nomor yang bernama Sacha. Lee pun mengetahui orangnya dengan menunjukkan foto Sacha dan bergegas ke pabrik Sacha. Di rumah sakit, Cui ditemui mertuanya mengajaknya untuk pergi dengan sang istri. Mereka pergi ke restoran. Di sana, mertuanya menyuruh Cui untuk berhenti menyelidiki kasus Lee dan menganggap kasus ini tidak pernah ada, karena ini berhubungan dengan nyawa sang calon wali kota yang akan melakukan transplantasi jantung milik gadis itu. Mertuanya juga mengatakan bahwa Lee sudah menjadi buronan karena sudah membunuh anggota polisi, yaitu anggota polisi yang menyekap putrinya. Di perjalanan, Cheng Hon memerintahkan Chai untuk membunuh Sacha dan Lee. Komisioner Chai menyampaikan rencana penyerbuan di tempat Sacha dengan tuduhan
Sacha telah melakukan bisnis ilegal dengan perdagangan organ tubuh manusia. Tim penyerbuan pun telah siap di posisinya di luar pabrik Sacha. Cui melihat Lee memasuki pabrik itu, membuat Cui menghentikan aksi penyerbuan itu karena Komisioner Chai memerintahkan Lee juga menjadi target misi itu. Lee yang telah sampai di dalam pabrik menghajar satu demi satu anak buahnya Sacha karena mereka menghalangi Lee dalam mencari keberadaan Sacha. Hingga akhirnya mereka berdua bertemu, namun Sacha menyuruh anak buahnya untuk menyerang Lee. Lee sempat terpojok dan Sacha mengait kaki Lee yang membuatnya kesakitan dan lukanya cukup parah. Di mobil pengintai, Komisioner Chai memerintahkan pasukannya untuk segera menyerbu tempat itu. Cui yang merasa ayah mertuanya sudah keterlaluan, menghajarnya dan masuk ke dalam pabrik untuk membantu Lee. Cui Kit yang melihat Lee terpojok datang menolongnya dan bertarung dengan anak buah Sacha. Pertarungan pun cukup sengit. Di tengah pertarungan, polisi datang menyerang dan menembaki semua orang yang ada di sana. Lee dan Cui bersembunyi di suatu ruangan. Cui Kit yang sudah mengetahui kasus ini pun menceritakan semuanya kepada Lee, bahwa hilangnya Yongche adalah sangkut pautnya dengan sang calon wali kota, yang dimana sang calon itu jatuh sakit dan diharuskan untuk melakukan transplantasi jantung. Karena hal itulah, Yongche akan diambil jantungnya. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu adalah ruang mayat. Lee membuka satu persatu brankas mayat untuk mencari Yongche. Akhirnya Lee menemukan mayat Yongche. Lee menangis sejadi-jadinya dan berteriak. Ia tidak menyangka putrinya sendiri yang dia sayangi dari kecil sampai dewasa harus tewas dengan tragis. Lee tak bisa membendung kesedihannya. Lee pun memakaikan gelang pemberiannya yang ia temukan di rumah kecil tempat putrinya disekap. Lee pun lalu membunuh Sacha yang sebelumnya berkelahi dengan Cui. Beberapa saat kemudian, Lee dan Cui menuju ke rumah sang calon wali kota. Sampai di depan rumah, Lee malah memborgol Cui dan pergi sendiri masuk ke rumah sang calon wali kota. Diselimuti amarah dan duka yang mendalam, Lee memasuki rumah itu. Lee masuk di kamar sang calon wali kota yang terlihat tertidur karena masih dalam perawatan. Lee pun menghampirinya dan mendengarkan detak jantung yang dimana itu adalah jantung Yongche putrinya. Cheng Hon tiba-tiba muncul dan mengatakan, "Tak ada hubungannya dengan dia, bicara denganku saja." Lee menanyakan kenapa putrinya yang harus menjadi korban. Mungkin itu adalah takdir putrinya yang kebetulan yang harus menjadi korban tersebut. Demi nyawa sang calon wali kota, kata Cheng Hon. Lee yang memendam amarah menutup pintu dan langsung menembak Cheng Hon, tepat di kepalanya yang membuat tewas. Lee yang merasa bersalah tidak menjaga Yongche dengan baik dan sang calon wali kota pun tidak mengetahui apa-apa dan juga menjadi buronan karena telah membunuh anggota polisi. Akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Istri Cui Kit yang sempat dijadikan sandra akhirnya selamat dan sedang menjalani proses melahirkan. Cui sempat teringat kepada Lee. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.